أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة الدار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وقوت الأرواح وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Para habaib, para guru-guru kita, ada Habib Zain Al-Kaf dan ada Habib Novel Al-Habsi. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak buat kehidupannya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam umurnya. Dan para tuan-tuan guru, semoga Allah memberikan kesabaran dalam mengajarkan kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kalah pentingnya dan saya hormati dan semoga Allah merahmati saudara-saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah nikmat yang tentunya tidak sedikit pun kita mampu untuk mensyukuri satu nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita bersama. Yang mana malam hari ini kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kampung sono datang kemari, dari sekampung sono datang kemari, dari Belor, dari Kidul, dari Wetan, dari Kulon datang kemari, semua semata-mata karena nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Karena kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita terima, niscaya kita malam ini tidak akan ada di mari. Kalau tidak karena nikmat sehat yang Allah berikan terhadap kita semua, niscaya kita masih terkapar di tempat tidur kita malam ini. Kalau bukan karena satu kenikmatan sehat yang Allah berikan terhadap kita semua, niscaya malam ini kita masih ada yang tergeletak di tempat tidur rumah sakit. Kalau karena bukan semata-mata yang telah Allah berikan terhadap kita, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, niscaya malam hari ini kita malas untuk melangkahkan kaki kita kemari. Makanya sudah sepantasnya lah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita bersama. Kita ini sebagian daripada orang-orang mukmin, daripada sebagian orang-orang muslim yang banyak mengetahui tentang satu nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, tetapi kita jarang sekali mensyukurinya. Kalimat bersyukur, kita mengucapkan berterima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat, niscaya itu akan dilanjut dengan satu kegiatan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kampung apa namanya, Ustaz? Kampung apa? Jati Mekar. Jati Mekar ini adalah satu tempat yang dirahmati oleh Allah. Ada satu cinta yang terjadi di daerah Jati Mekar sehingga terhimpun bibit-bibit cinta yang ada di dalam hati saudara-saudara sekalian. Di mana bibit cinta tersebut?
Nah, ini kalau kita berkata soal cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa satu oleh-oleh, yang telah satu membawa bingkisan yang paling mulia, tugas yang paling mulia yang diberikan oleh Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan apa? Isra wal Mi'raj. Di sana Isra wal Mi'raj. Di sana juga Isra wal Mi'raj. Banyak sudah para habaib menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, dan sebagian besar daripada masyarakat, terutama masyarakat Jatimekar, ini sudah tahu tentang apa yang terkandung di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebagai tambahan untuk kita bersama, boleh Anda semua tiap hari beramal dalam satu hari 1 miliar. Boleh ibu-ibu dalam satu hari pergi haji, tiap minggu pergi ke Mekah. Boleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak sekalian berbakti sedemikian rupa kepada orang tuanya. Boleh ibu-ibu ini berpuasa sampai akhir zaman. Tidak Allah melarangnya. Dan boleh juga bapak-bapak serta ibu-ibu tidak berpuasa sekaligus dalam bulan Ramadan. Kagak ada yang larang, dan Allah kagak melarang kalau memang kita punya uzur. Musafir dalam perjalanan. Kita kagak menjalankan zakat karena kita tidak mampu untuk mengeluarkan zakat. Boleh juga dalam Islam. Kita kagak pergi haji juga boleh dalam Islam. Kagak sedikit pun Allah melarangnya. Kalau memang kita tidak mampu untuk menjalankan ibadah haji. Tetapi satu hal yang kagak boleh sedikit pun walaupun dalam keadaan uzur. Kita mau tergeletak di kamar. Kita mau kagak mampu untuk menjalankannya. Yang penting yang namanya sholat 5 waktu. Itu kagak ada sedikit pun dispensasi. Ataupun pengecualian. Namanya sholat tetap sholat tuh. Kaedah yang dibawa oleh Rasulullah. Makanya dimanapun ada penceramah. Dimanapun ada ulama yang mengeterapkan filosofi daripada sholat, insya Allah ulama tersebut akan terbebaskan dan dia akan menjadi yang bermanfaat dan jadi yang lebih baik pada umatnya. Kenapa daripada sebagian warga kita banyak yang tidak menjalankan sholat? Karena ulamanya tidak mengeterapkan filosofi sholat. Banyak yang melupakan dan melalaikan sholat. Padahal kita tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala kagak pernah akan menerima doa kita. Bagi siapa orang yang kagak diterima doanya? Yaitu ghafilin minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lupa. Dia berbusana seakan-akan dia taat kepada Allah. Tetapi tidak mengeterapkan filosofi daripada sholat. Bagaimana cara pelaksanaan sholat, sebelum sholat, sesudah sholat, bacaan-bacaan sholat yang disunah-sunahkan dalam sholat, kita tidak terapkan. Begitu juga dengan aparat-aparat yang menjalankan, menerapkan filosofi daripada sholat, insya Allah ulama, aparat tersebut akan terhindar daripada korupsi. Itu sudah pasti. Karena sholat ini akan menjaga dari perbuatan yang Allah larang. Kita kagak mungkin akan menjalankan bagi yang mengeterapkan filosofi sholat. Yang bukan sekedar mengerjakan seperti apa yang dikatakan oleh Habibana Naufal Al-Habsyi. Bukan sekedar kita mengerjakan habis sholat kayak orang senam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Habis itu kita lanjut menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini tidak menjalankan, tidak mengeterapkan makna daripada sholat. Nah, ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan daripada Masjidil Haram
menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langsung berbicara langsung dengan Allah Jalla Jalaluh. Satu-satunya Nabi yang langsung bertemu dengan Allah. Kita kenal dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang mendapat gelar Kalimullah, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bermohon kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, tolong berikan petunjuk kepadaku, berikan hidayah kepadaku. Kalau seandainya aku mampu bisa memandang wajahmu yang begitu agung, ya Rabb. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memutuskan, tidak pernah mendampratkan, tidak pernah memutuskan harapan daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena mendapatkan gelar Kalimullah, berbicara langsung dengan Allah Jalla Jalaluh. Ini Nabi Allah Musa alaihi salam. Bahkan di dalam Ad-Diba, berjanji Diba, Maulid Diba, si Abdurrahman Ad-Dibai dijelaskan. Apakah itu Kilawalu? Bukan. Apakah itu Nuh juga? Sampai kepada Kila wa Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang mendirikan sebuah satu hal yang langsung bertemu dengan zat Allah sang penguasa dunia wal akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa? Wahai Musa, jika engkau ingin melihatku, jika engkau ingin bertemu dan memandang cahayaku, katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa yang mendapat gelar Kalimullah, langsung dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, kau coba lihat itu gunung. Gunung yang begitu kokoh, gunung yang begitu tegar, wahai Musa. Coba engkau pandangi, kalau seandainya cahaya itu ada di dalam gunung tersebut, niscaya engkau akan melihat cahayaku, azatku yang luar biasa, wahai Musa. Dan apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahayanya di atas cahaya tersebut? Mending kalau cahaya gunung kita tahu di Indonesia itu kayak permabadi terhampar, kayak karpet-karpet yang terhampar, begitu indahnya, begitu bagus dan cantik-cantik rupawan. Kita lihat gunung penuh dengan hijau-hijauan. Beda gunung nanti di Padang Masya, beda gunung yang ada di Mekah sana. Gunung yang ada di Saudi Arabia sana, yang ada itu batu-batuan menonjol. Cahaya tersebut datang kepada gunung itu dan Allah bertajalli menunjukkan kekuasaannya. Subhanallah, gunung tersebut terpecah, gunung yang kokoh, gunung yang tegar. Dan seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam pingsan. Ini beda dengan yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, bukan hanya mendengarkan suaranya saja yang agung, tetapi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu salat 5 waktu. Oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah perjalanan. Allah tidak pernah mematahkan satu semangat para nabinya. Allah tidak pernah memberikan satu kekangan-kekangan kepada nabinya. Begitu juga dengan terjadinya Isra wal Mi'raj, ketika penduduk Mekah menghujat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika penduduk Mekah itu sudah tidak setuju, tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan, memperjalankan, dan bukan kemauannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ahlan wa sahlan Ustaz. Lanjut ya. Terus.
Setelah Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Allah memberikan satu perintah 5 waktu dalam satu hari, satu malam, yaitu perintah sholat. Percuma kita akan berzakat kalau tidak kita jalankan sholat. Percuma kita akan naik haji sebulan sekali ke Baitullah kalau kagak pernah kita jalankan sholat. Percuma kita kagak korupsi. Percuma kita kagak pernah mencuri. Tetapi kita kagak pernah menjalankan sholat. Percuma. Jangan main-main dengan sholat. Kita mungkin warga daripada Jatimekar akan mengatakan bibit yang ada di dalam diri kita, yaitu bibit cinta. Yang namanya bibit harus kita semikan, harus kita pupuk, harus kita jaga, kita rawat sebelum bibit cinta kepada Nabi kita Muhammad itu hilang dan luntur begitu aja. Dan otomatis kita kagak menjalankan apa yang diperintahkan, dan kita tidak akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak ada tokonya, ayo kita beli toko. Kita beli ke ruko bulan, saya mau beli cinta. Saya mau beli cinta kepada Nabi Muhammad. Kagak bisa. Ini kita mumpung dikasih cinta oleh Allah. Mari kita jaga, kita pupuk cinta kita. Ikuti ulama-ulama yang ngajarin kepada kita. Ikuti ustadz-ustadz yang ngajarin kepada kita. Datangin madrasah-madrasah, majelis-majelis talim. Kita belajar biar kita tahu ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Paham? Udah, ada ustadz lagi berikutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini satu pertemuan yang mendapatkan suatu berkah. Mudah-mudahan wilayah dan warga daripada Jatimamur dijadikan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Allah berikan rahmat buat kita semua sehingga kita bisa menjalankan sholat dengan baik. Dan kita jaga sholat kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita yang masih belum mau menjalankan sholat. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat sehingga orang tua kita bisa menjalankan sholat dengan baik. Karena ini akhir zaman, banyak sekarang pergeseran nilai. Banyak yang dilarang dianggap hal yang wajar. Banyak yang wajar dianggap sesuatu yang lemah. Dan sehingga kita mengaminkan ataupun menjalankan apa yang dilarang oleh Allah menjadi satu bentuk kebiasaan. Dan mudah-mudahan daripada Jatimekar semuanya, orang tua kita, guru-guru kita sekitar, daripada RT dan RW-nya Allah berikan rahmat semua. Daripun aparat baik sipil maupun militer, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Buat keluarga besarnya sehingga bisa mendidik kita, membimbing kita, mengarahkan kita, menjadikan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang dan lebihnya karena memang tidak panjang-panjang. Tadi diminta sebelum ane datang diminta, Beb jangan lama-lama Beb, 10 menit aja. Orang sini sukanya yang sebentar-sebentar karena itu masuk. Begitu juga kita kalau dalam satu hari Bapak ini sakit kepala, Bapak minum obatnya berapa Pak? 3 kali. Kalau kira-kira minum 20 obat sakit kepala, kira-kira jadinya apa Pak? Pingsan ataupun koit. Begitu juga dengan nasihat. Nasihat kagak usah banyak-banyak, kalau itu akan menjadi racun. Ibu-ibu sebelah sana, sebelah sono udah kagak kuat, udah ngantuk. Percuma dijelasin nanti kagak masuk. Mending satu insya Allah jadi obat dan jadi nasihat yang luar biasa baiknya, terutama buat saya semua. Dan ingat ini bulan Syaban, sebentar lagi kita Ramadan. Ada salah-salah kata buat orang tua kita minta maaf sama orang tua kita. Kepada istri kita, kepada suami kita minta maaf sebelum Ramadan tiba, supaya kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan seandainya kita dimatikan dalam bulan Ramadan ini, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu ya, nasihat kagak usah banyak-banyak, sedikit insya Allah akan jadi obat, daripada banyak akan jadi
Cun. Insyaallah mudah-mudahan iki akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.